di mana kita membutuhkan cukup banyak data. Nah, apakah dalam pengambilan data kita diperbolehkan menggunakan data dari penelitian-penelitian sebelumnya? Dan kalau misalkan boleh, saya sudah mencoba untuk melakukan analisis data terhadap data sekundernya. Tetapi ketika dalam pengolahan datanya, ternyata ketika ada datanya tidak stasioner, saya sudah melakukan first difference, didapatkan nilai p-value-nya itu NA atau dalam artian not available. Dalam artian itu datanya itu tidak cukup karena data yang kami dapatkan hanya 8 data runtun waktu dalam 15 lokasi di lokasi kecamatan di Kota Makassar. Nah, di situ apakah juga kami kalau misalkan datanya yang bermasalah tadi itu kan kami diperbolehkan menggunakan data simulasi atau kami diperbolehkan untuk menambah data dari data yang sebenarnya atau data sekunder yang kami dapatkan. Mohon sarannya. Terus yang kedua itu kan terkait dengan itu tadi naratif reviewnya. Apakah mohon penjelasannya bagaimana itu? Terus apakah naratif reviewnya di situ yang dimaksud bisa systematic review atau meta analisis dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya lagi. Terima kasih. Oke, baik, kita ada dua penanya. Yang pertama ada Muhammad Irfan dan Saudari Nurul. Mungkin siapa dulu yang menjawab ya, Prof. Edi atau Pak Herman? Yang pertama dari Nurul perihal ubah nama atau nama kelompok ya, atau nama orang gitu ya. Mungkin di sini tidak pergantian, tapi ubah nama gitu ya. Silakan Pak Herman atau Pak Edi. Ini Pak Harun ini, revisi nama itu Pak, mungkin tipe atau apa itu. Bisa nggak direvisi itu Pak? Oke, mungkin saya jelaskan dulu ya. Jadi mungkin perubahan nama ya itu bisa dilakukan sama seperti pengusulannya seperti pengajuan pergantian anggota, misalkan prosedurnya nanti didetailkan permasalahannya apa, perubahannya apa. Namun mohon diyakinkan bahwa memang namanya yang akan diubah itu memang harus sesuai dengan yang terdaftar di Predikti, itu intinya. Oke, jadi kalau sesuai dengan Predikti akan kami ubah. Maksudnya kalau tidak sesuai maka akan disesuaikan. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata yang akan nama perubahannya ternyata memang beda dengan Predikti, gitu, berarti tidak akan kami ubah. Gitu. Artinya kami memang referensinya ke Predikti. Jadi ketika ada tidak sesuai yang di Prediktinya, mohon dikoreksi dulu ke Prediktinya melalui kampusnya. Gitu. Itu intinya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Nurul ya, mengenai model data dan naratif review. Mungkin silakan Prof. Edi atau Pak Suherman. Ya, saya dulu nanti ditanggapi oleh Pak Suherman ya. Pertama saya menjawab yang kedua dulu, naratif review bedanya dengan sistematik atau meta analisis ya. Jadi memang di dalam literatur review ya, istilahnya umumnya itu adalah literatur review ya. Jadi telaah yang didasarkan pada sumber-sumber informasi sekunder ya, atau data sekunder itu secara umum pada umumnya itu dibagi menjadi 3 ya. Ada naratif review, ada systematic review, dan ada meta analisis ya. Nah, bentuk literatur review yang paling sederhana ini orang mengenalnya sebagai naratif review. Jadi melakukan naratif saja ya, menjelaskan saja dari data-data sekunder yang dikumpulkan gitu ya. Ada sedikit analisis pembahasan untuk menajamkan maksud dari masalah yang ingin diungkapkan itu. Ini naratif review. Tapi kalau di sistematik atau meta analisis itu biasanya itu fokusnya itu lebih tajam lagi ya, lebih sempit lagi biasanya. Terus kemudian itu menggunakan analisis statistik yang baku biasanya gitu. Ya. Nah ini umumnya dilakukan oleh para peneliti-peneliti di bidang misalnya klinik ya, sosial dan sebagainya gitu. Dan itu perangkat yang digunakan itu biasanya lebih khusus ya. Oleh karena itu maka dalam hal ini kita memilih yang naratif review yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Jadi
tidak usah pakai analisis statistik tertentu ya, bahkan nanti topik yang diangkat itu seperti yang disampaikan Pak Herman itu agak luas sedikit gitu ya, tidak terlalu sempit gitu. Nah, sehingga nanti memudahkan para mahasiswa di dalam menggali mengembangkan gagasan-gagasannya lewat tulisan dari telaah yang dilakukan terhadap beberapa informasi yang didapatkan gitu ya. Nah ini untuk memudahkan, apalagi ini waktunya cuma 1 bulan kira-kira gitu. Ya, sudah berjalan beberapa waktu sehingga tinggal 1 bulan. Jadi menulis itu sendiri juga ada banyak kendala ya, mengumpulkan informasi banyak kendala, bagaimana menata data-data sekunder itu juga mungkin juga perlu perhatian khusus. Maka kita menekankan naratif review saja, jadi tidak sistematik ataupun meta-analisis ya meta-analisis. Nah, tadi terkait dengan problem yang dihadapi di lapangan, intinya begini, intinya bahwa kegiatan ini tidak boleh melakukan aktivitas pengukuran sendiri secara langsung ya terhadap objek yang mau diteliti ya, yang nanti hasilnya adalah data primer, itu tidak diperkenankan ya. Yang diperkenankan adalah mencari informasi lewat media online atau internet ya pada umumnya ya, lewat media online atau internet, sehingga nanti yang didapatkan adalah data-data dari penelitian orang lain ya, data-data dari penelitian orang lain ya. Nah, data-data dari orang lain itulah yang kemudian dikemas ya, ditata ya, distrukturisasi sehingga nanti layak untuk dibahas sesuai dengan sudut pandang yang akan dikembangkan gitu. Ini akan mengembangkan apa? Saya mohon maaf tidak sangat paham ya apa yang menjadi fokus penelitiannya ini ya. Tapi yang jelas itu pasti ada sudut pandang yang akan diungkap di sana gitu. Meskipun tuh settingnya itu luring ya, mencari data primer, tetapi bisa tadi disampaikan juga dapat juga ya mencari data-data sekunder yang kemudian disimulasi ya. Ini simulasi ini kita pandang sebagai setara dengan pembahasan. Jadi gimana kita memanfaatkan software-software tertentu ya atau media-media tertentu yang itu untuk menajamkan sudut pandang kita, pembahasan kita, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang baru di sana. Nah ini. Nah memang kadang-kadang memang betul di dalam melakukan simulasi itu seringkali dibutuhkan data-data yang cukup ya misalnya gitu ya untuk mendapatkan p-value yang kita inginkan. Nah ini tadi saya mendengar kurang cukup. Nah ini bagaimana? Nah ini mungkin nanti konsultasi dengan pembimbing ya, bagaimana nih caranya gitu, apa menambah data tadi dikatakan data simulasi ya, data prediktif gitu ya. Jadi bisa saja nanti data-data prediktif sehingga nanti model-model itu nanti bisa didapatkan dengan lebih baik misalnya gitu. Ya, ini namanya juga naratif review. Jadi kita melakukan telaah terhadap fenomena-fenomena atau data-data yang sudah tersedia. Nah, di situ kita telaah semua. Nanti kita arahkan kepada sudut pandang yang ingin kita kembangkan di sana. Ya. Jadi simulasi nanti diarahkan atau kalau itu tidak cukup bagaimana caranya begitu ya. Nah ini mungkin nanti yang ahli-ahlinya secara khusus bisa mengembangkannya di sana. Jadi, intinya begitu ya. Intinya tidak boleh wah ini datanya kurang maka harus cari data lagi sendiri itu yang tidak diperkenankan. Ya tidak diperkenankan. Nah, bagaimana caranya nanti gitu. Nah ini mohon nanti didiskusikan. Ya terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Suherman. Silakan Bapak. Cukup Pak, pertanyaan selanjutnya. Oke, next question dari Bapak Soekarna dari UNM. Terima kasih. Silahkan Pak Soekarna. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari moderator Prof. Edi dan Pak Dr. Herman. Terima kasih, sangat baik penjelasannya dan sangat jelas. Yang sedikit, kebetulan itu Nurul itu tadi mahasiswa saya dan saya pembimbingnya, Prof. Nah, wah, selamat Pak ya. Terima kasih. Terima. Mohon dibimbing Pak. Nanti. Siap, Prof. Dan mohon arahannya terus, Prof. Ya, siap. Ada dua ini yang saya mau tanyakan, Prof. Yang pertama, tadi itu adik Nurul itu saya mau klarifikasi.
dia gunakan model